Heyo, selamat datang di channel Perempuan Timur, yeay. Memutuskan kuliah sambil bekerja bukanlah keputusan yang gampang diambil. Ada banyak kondisi yang membuat para mahasiswa rela kehilangan sebagian waktu bermain demi mengais rupiah atau sambil bekerja. Salah satunya adalah faktor biaya atau uang saku dari orang tua yang tidak cukup atau sangat terbatas. Faktor lain adalah ingin mencari pengalaman kerja. Yang begini biasanya punya orang tua bisa atau mampu membiayai kuliah, tapi mahasiswa itu sendiri ingin belajar bekerja, ingin belajar mandiri sehingga mereka akhirnya memutuskan berkuliah sambil bekerja. Seperti mahasiswa NTT 1 ini yang memilih kuliah sambil bekerja untuk mencari pengalaman dan bisa membeli barang impiannya. Namanya Yusta Suryono yang berasal dari Pulau Flores, tepatnya dari Kecamatan Satermese, Kabupaten Manggarai. Pada tahun 2015, Yusta memilih berkuliah di Bali di kampus Tiki Indonesia, jurusan Teknik Informatika dengan peminatan komputer akuntansi dan bisnis. Dan kabar gembiranya, Yusta baru saja lulus dari kampus tersebut. Berkat kerja keras dan pengorbanannya, Yusta kini perlahan-lahan menuai kesuksesannya. Saat awal kuliah, Yusta bercerita bahwa sebenarnya ia memilih kuliah sambil bekerja karena ingin belajar mandiri. Misalnya membeli barang yang dia inginkan tanpa harus minta uang ke orang tua. Lama-kelamaan, Yusta sangat ketagihan bekerja sambil kuliah, apalagi dia bisa menghasilkan uang sendiri. Awalnya Yusta bekerja sebagai penjaga warnet dan digaji 900.000, namun ia hanya menerima 300.000 dikarenakan sisanya ia harus membayar bon di warung-warung. Yusta juga melamar di tempat lain dan akhirnya diterima untuk bekerja di Angkasa Pura Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Ya, Yusta menjalani dua pekerjaan sekaligus. Yusta bercerita bahwa dia harus membangun kebiasaan baru. Jika teman-temannya bisa bangun jam berapa saja, lain halnya dengan Yusta yang harus bangun jam 5 pagi karena jam 6 dia harus berangkat kerja di bandara. Dan sore harinya sekitar jam 5 Yusta melanjutkan pekerjaan sebagai penjaga warnet sampai jam 2 pagi. Dua pekerjaan ini dilakukan Yusta saat ia sedang libur kuliah. Hari Minggu pun dimanfaatkan Yusta sebaik mungkin. Setelah pulang gereja, Yusta berusaha mencari turis untuk sekedar mengobrol demi mengasah kemampuan bahasa Inggrisnya. Apalagi Bali sangat banyak dikunjungi oleh wisatawan luar negeri. Saat kuliah sambil bekerja, Yusta mengatakan bahwa tubuhnya tidak pernah sakit padahal ia bekerja sangat keras. Hal itu tidak terjadi karena Yusta selalu menjalani pekerjaannya dengan santai, penuh rasa syukur dan selalu berpikir positif. Karena pikiran yang positif akan memberi dampak yang positif juga bagi tubuh. Yusta juga menerapkan pola hidup sehat seperti berolahraga dan rajin minum air putih. Di semester 3, Yusta pun mencoba pekerjaan lain yaitu sebagai marketing di kampusnya, tentunya melalui beberapa tahapan tes dan harus bersaing dengan pelamar lain. Yusta pun lulus dan terpilih sebagai staf marketing di kampusnya. Karena pekerjaan inilah Yusta bisa keliling Indonesia untuk memperkenalkan kampusnya, misalnya ke Jawa Timur, NTB, Bali, dan juga beberapa kabupaten di NTT. Pada kesempatan itulah Yusta memotivasi adik-adik yang masih berada di bangku SMA, bahwa jika orang tua tidak mampu membiayai kuliah, maka Bali adalah pilihan tepat untuk bisa berkuliah sambil bekerja. Di sepanjang perjuangannya, tentu ada kesusahan yang pernah ia alami. Saat Yusta bekerja sebagai sopir sekaligus tour guide di Bali, ia pernah ditipu jutaan rupiah, namun ia mengaku ikhlas dan mengambil hikmah dari pengalaman tersebut. Selama 4 tahun bekerja keras dan menabung dengan ketat, kini Yusta sudah bisa membeli mobil sendiri. Saat ini Yusta sedang menempuh pendidikan S2 di Bali dan juga membuka usaha kecil-kecilan. Yusta berharap suatu saat dia bisa menjadi pengusaha besar, mempunyai karyawan dan bisa menggaji karyawannya, karena bagi Yusta mempekerjakan dan menggaji karyawan adalah salah satu bentuk pahala. Yusta juga mengapresiasi anak-anak muda yang bekerja sambil kuliah, bahkan ada yang harus bekerja 12 jam demi bisa membayar uang kuliah mereka sendiri. Ada yang bekerja sebagai tukang cilok, jualan online, jualan kue, penjaga toko, pemulung, dan masih banyak yang lainnya lagi. Mereka tidak pernah gengsi untuk bekerja apa saja asalkan bisa mendapat uang untuk membiayai kuliah mereka sendiri. Yusta pun berpesan kepada mahasiswa lain agar bisa menggunakan waktu sebaik mungkin dan jangan sia-siakan kesempatan yang ada, apalagi jika orang tua mampu membiayai kuliah. Dan menurut Yusta yang paling penting juga adalah jagalah pergaulan. Bergaulah dengan orang-orang yang memberi dampak positif terhadap kehidupan kita, karena jika kita salah bergaul maka itu akan menghancurkan masa depan kita. Nah, itulah kisah inspiratif dari NTT. Kiranya kisah dari Yusta ini semakin membuat kita bekerja keras untuk meraih apa yang kita impikan. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe.